Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sudah siap untuk memulai ibadah? Amin. Oke, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Kak Ovi pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh duduk, kami boleh tenang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memuji Tuhan. Urapi kami dengan sukacita yang baru, dengan roh yang baru Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Kami siap terima roh yang baru dari-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan haleluya, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu,
Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dan bisa tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita memperingati hari raya ya, hari yang besar, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau Tuhan Yesus ketika berada di dunia ini, Tuhan Yesus bekerja ya, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus bekerja menemani murid-muridnya, melakukan mujizat ya, mengabarkan damai sukacita, mengabarkan kabar sukacita. Pada saat Tuhan Yesus sudah mati dan dibangkitkan selama 40 hari, Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya ya. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saatnya Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Loh tante, kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Kenapa Tuhan Yesus enggak menemani kita terus? Kenapa Tuhan Yesus kok enggak ada di dunia terus? Kenapa ya tante? Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Nah, Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Karena apa? Yang pertama yaitu Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Kalau yang Tuhan Yesus berasal dari surga, kembalinya pulangnya juga harus ke surga. Jadi hanya Tuhan Yesus saja yang ketika dia ke dunia ini, karena apa? Kasihnya kepada kita, dia rela meninggalkan rumahnya di surga itu untuk datang ke dunia ini, untuk menyelesaikan visinya, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita kunci kemenangan, untuk memberikan kita keselamatan, untuk merebut maut itu yang harusnya kita terima. Tuhan mau turun dari surga, turun ke bumi untuk melaksanakan visinya, untuk melaksanakan tujuannya. Setelah Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya dengan baik, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna, waktunya Tuhan Yesus kembali ke surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Yang pertama, karena Tuhan Yesus itu asalnya dari surga. Dia harus kembali ke surga. Terus yang kedua apa? Kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Tuhan Yesus harus menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita mikir, wah Tuhan Yesus sudah selesai pekerjaannya di dunia ini dan Yesus kembali ke surga, bukan berarti Tuhan Yesus pulang kembali ke surga itu enak-enakan, enggak. Tuhan Yesus lo tetap bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya apa? Ketika saatnya Tuhan Yesus nanti kembali ke dunia ini, ketika saatnya kita Tuhan Yesus mengangkat umatnya, semua sudah mendapatkan tempat di surga. Sudah ada tempat yang akan kita tempati. Jadi kalau kita pergi ke tempat tujuan, ada yang kita tuju, kita nyaman.
nggak bingung, aduh aku mau lewat mana ya? Aku supaya sampai ke surga mau lewat mana ya? Harus kemana ya? Enggak. Tuhan Yesus sudah sediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus enggak enak-enakan di surga. Dia tetap bekerja untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus memang asalnya dari surga. Yang kedua apa? Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ayatnya di mana? Ayo dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, dijelaskan dalam firman Tuhan, Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Terus yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Supaya apa? Supaya kita menerima janji yang Tuhan berikan, yaitu apa? Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus meninggalkan kita naik ke surga, enggak hanya aku mau kembali ke surga, mau kembali ke rumah Bapakku. Tetapi Tuhan Yesus juga memikirkan kita. Bagaimana kalau aku pergi ke surga supaya kita, kalian enggak merasa sendiri, enggak ketakutan. Tuhan kirimkan apa? Tuhan janjikan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai apa? Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penghibur. Bahkan Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Jadi ketika Yesus harus naik ke surga, Tuhan juga enggak membiarkan kita itu mengalami ketakutan. Karena itu Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Yang akan memberikan pertolongan kepada kita, yang akan menghibur kita, bahkan memberikan kuasa kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan apa? Kamu akan kuberikan kuasa apabila Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksiku. Ya, untuk menjadi apa? Berikan kuasa, memberikan kemampuan kepada kita. Kalau kita ngomong, aku sekarang gak berani ya tante, aku percaya Roh Kudus akan memberi keberanian kepada kita. Aku loh tante, gak mampu tante, kalau menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang gak baik, gak mampu tante sebab pengaruhnya banyak. Bisa kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan anak-anak. Jadi kalau Tuhan gak naik ke surga, Roh Kudus itu gak dicurahkan kepada kita. Janjinya akan diberikan kepada kita. Ya, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama apa? Yang pertama Tuhan Yesus asalnya dari surga. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga apa? Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Yang akan menolong kita, yang akan memberi penghiburan kepada kita, yang memberikan kuasa kepada kita, memampukan kita. Untuk apa? Untuk melewati semua masalah, untuk melewati hari-hari anak-anak. Izinkan Roh Kudus itu ada bersama kita. Bagaimana kita dapat memperoleh Roh Kudus itu? Bagaimana kita dapat menerima janji Tuhan? Dan bagaimana kita dapat dipenuhi Roh Kudus? Minta kepada Tuhan. Kita tekun, memohon, meminta, berdoa kepada Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Nah, yang terakhir, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mendapatkan dua faedah, dua fungsi.
Kita mendapatkan jaminan dengan naiknya Tuhan ke surga. Jaminan yang pertama apa? Jaminan yang pertama adalah kita pasti mendapatkan tempat di surga. Anak-anak percaya? Amin. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Itu fungsi yang pertama. Kita pasti mendapatkan tempat di surga. Yang kedua apa? Fungsinya, faedahnya Tuhan Yesus naik ke surga. Di dunia pun kita dapat jaminan. Kita dapat jaminan sama Tuhan dengan apa? Dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita yang akan memberikan kita apa? Kekuatan, yang akan menolong kita, yang akan menghibur kita. Karena itu anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita senantiasa ada bersama-sama. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena dengan kenaikan-Mu ke surga Tuhan, kami boleh mendapatkan jaminan Tuhan bahwa kami akan mendapatkan tempat di surga. Di dunia pun Tuhan Engkau memberikan jaminan kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau akan mengirimkan Roh Kudus-Mu itu tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam di hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.